Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Video kali ini kita akan unboxing satu raket dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Turbo Charging Z. Banyak yang bilang raket ini enak. Ya udah, kita coba tes, kita unboxing dulu. Nanti next video adalah untuk review performance dan feels-nya seperti apa, tentunya setelah saya pakai di lapangan. Kali ini kita unboxing dulu aja, kita lihat dulu seperti apa, baik detail tampilannya maupun spesifikasinya. Raket ini juga posisinya belum dipasangkan senar, jadi memang hanya saya beli batangan. Harganya sekitar 679.000, artinya selevel dengan Yonex 88D Play dan 99 Play yang kemarin saya review. Ini adalah 88D dan 99 Play. Nah, nanti kita bisa bandingkan raket Turbo Charging Z ini dengan kedua raket ini. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa buat yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dengan klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga loncengnya. Anyway, ini dia raketnya. Untuk tokonya saya beli di mana saya tidak sebutkan, tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa tanya di komen di bawah. Oke, yuk kita langsung unboxing aja. Ya, ini adalah raketnya, Li-Ning Turbo Charging Z Boost. Kemudian ini adalah tasnya. Tasnya cakep banget guys. Ya, keluaran model baru yang Li-Ning seperti ini. Dalamnya biasa aja, belum termo. Tapi modelnya keren banget sih. Bagus lah untuk tas 1R nih, bagus nih. Meskipun belum termo ya. Kita kembali lagi ke raketnya. Seperti biasa kita bahas dulu, kita analisa dulu seperti apa ya marketing strateginya Li-Ning. Nah, Li-Ning sepertinya ada sedikit pergeseran strategi ya. Dulu itu Li-Ning punya seri sendiri untuk seri high-end atau flagshipnya dia. Biasanya diturunkan sampai level tengah-tengah ya, middle, itu di harga 800 ribuan ke atas. Kemudian untuk seri-seri di bawah 800.000 itu diisi oleh seri yang lain. Nah, seri yang tadi saya bilang high-end atau middle-end itu adalah seri Turbo Charging, kemudian 3D Caliber, dan Aeronaut. Ada juga seri yang lain seperti Tectonic dan selain-lain sebagainya. Tapi kita fokus ke yang tiga ini. Nah, kemudian di bawah 800.000 itu biasanya nanti dia ada seri tersendiri seperti contohnya ya, Windstorm, SS atau Super Series, kemudian ada GeForce, kemudian ada GeForce Superlight, kemudian ada seri Turbo. Itu biasanya untuk yang kelas menengah ke bawah. Nah, kali ini dia sedikit berubah. Jadi berubahnya seri yang tadi saya bilang adalah flagship itu diturunkannya lebih turun lagi. Jadi harganya sampai di 600 ribuan. Ya 670 ribu lah. Tapi Li-Ning cukup berani menurunkan harganya untuk seri yang flagshipnya sampai di level itu. Nah, sepertinya ini jadi mirip kayak Yonex. Yonex itu seri Astrox misalnya. Astrox Double Redefine ada 88S Pro dan 88D Pro. Itu bisa turun sampai ke bawah, sampai ke Astrox 38 dan 38S dan 38D. Serta ada juga kalau yang 99 level paling bawahnya ada di Astrox 39. Itu harganya sampai 500 ribuan. Nah, ini sepertinya Li-Ning juga mengarah ke sana. Jadi kayak saingan sama serinya sendiri yang lain ya. Sekarang kita bahas tentang Turbo Charging dan kawan-kawannya ini. Jadi dia punya tim lah ya. Timnya itu ada 3D Caliber, itu untuk power. Kemudian ada Aeronaut, itu untuk control. Itu yang dipakai sama Anthony Sinisuka Ginting. Nah, yang mau kita bahas ini adalah yang Turbo Charging. Dia itu tipenya fast. Nah, fast di sini, ini maksudnya adalah cepat untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Jadi kalau kita masukin ke chartnya Yonex, fast ini ada di tengah-tengah antara raket power dan raket speed.
Karakteristik raket turbocharging adalah aerodynamic efficiency, kemudian trapezoidal frame construction, trapezoid, kemudian extra strong swing speed. Ini kuncinya. Jadi dia di swing speednya kenceng, tapi berat juga. Biasanya kan raket yang swing speednya kenceng itu adalah raket ringan. Nah ini raketnya lumayan berat, nggak berat-berat amat sih, medium lah. Tapi punya swing speed yang cepat. Itulah maksudnya dari raket fast leaning. Untuk turbocharging Z-Boost ini ada extended variannya, seperti biasa ya. Kalau biasanya itu ada combat, boost, drive, dan instinct. Untuk yang turbocharging Z ini ada combat, boost, dan drive. Untuk yang instinct nggak ada. Apa sih bedanya combat, boost, dan drive? Sebenarnya bedanya lebih ke satu warna. Kemudian yang kedua berat, dan ketiga balance point. Seperti apa bedanya? Nah, detailnya saya tampilkan di bawah. Ini ada tabel. Jadi untuk warnanya ada variannya. Untuk yang combat ada black copper sama red black. Kemudian beratnya itu 85 gram plus minus 4 gram. Kemudian balance pointnya head heavy 300 plus minus 5 mm. Sementara yang boost ini adalah di tengah-tengah. Beratnya itu ada 83 gram plus minus 4 gram. Kemudian balance pointnya lebih tinggi lagi, 303 plus minus 5 mm. Nah untuk pilihan warnanya ada dua, black blue dan navy silver. Ini yang black blue yang saya pegang saat ini. Kemudian drive itu hanya ada satu pilihan warna, yaitu black gold. Sementara beratnya itu paling ringan, 82 gram plus minus 4 gram. Kemudian balance point-nya di 306 plus minus 5 mm. Untuk yang ini saya akan timbang berapa beratnya. Nah, hasilnya ada di sini. Oke, sekarang kita lihat detailnya ya dari bawah. Nah, ini adalah seri level mediumnya si leaning capnya seperti ini. Contoh saya ada ini Night 7. Sama ya, tipe capnya sama, karena range harganya ya masih ada di range yang sama, meskipun ini sedikit lebih mahal. Kalau ini berapa ya, 550 kalau nggak salah. Yang ini tuh tadi 670-an. Kemudian ke atas lagi, di sini ada tulisan apa aja? Ada tulisan frame carbon fiber, kemudian gripnya polyuretan non-woven. Biasanya leaning ini bukan kayu ya, dia pakai poliuretan. Kemudian ini adalah hologram untuk cek keasliannya. Toko yang saya beli sih biasanya memang dia hanya jual original, tapi nggak apa-apa, nanti kita cek di sini keasliannya. Kemudian ini adalah kodenya IEPR 180-4, kemudian made in China. Nah ini adalah flexnya. Flexnya di sini di tengah-tengah, artinya dia medium flex. Medium flex. Oh, kalau nggak ada senarnya susah nekuknya. Oh iya sih, medium flex ya. Oke, kemudian 83 plus minus 4 gram untuk beratnya. Kemudian balance point-nya 303 plus minus 5 mm. Ini enaknya leaning tuh kayak gini tulisannya. RS juga sama sih, RS biasanya ditulis di sini langsung. Kita ke atas sedikit, ini adalah top cap-nya. Ini top cap-nya seperti ini. Ini kalau gripnya size-nya nggak ada, tapi ini grip yang kecil kayaknya S1 deh. Nanti saya pastiin lagi ya gripnya apa ya. Tapi ini gripnya udah kecil banget, sama seperti kayak 7 sih. S1. Oh, ada di sini teman-teman, FNF S1. Oke, bener ya, satu ya. Sekarang kita ke atas lagi ke bagian shaft-nya. Di bagian shaft ada tulisan turbocharging. Wow, ternyata ini sudah ada stabilized torsion angle. Dia itu menstabilkan torsion, jadi apa ya, nggak kepelintir si frame-nya itu, nggak begini-begini, nggak kepelintir. Dia udah ada fitur stabilized torsion angle. Ini biasanya di raket-raket mahalnya leaning ya. Sekarang udah disematkan di harga 670 ribuan ini. Kemudian TB Nano, ya leaning yang baru-baru pasti ada TB Nanonya sih yang harga di atas 500 ribu. Stabilized elastic shaft. Wow,
baru lagi nih. Tensionnya maksimum 30 pounds. Kemudian ada tulisan apa lagi? Aerotech Beam System dan Dynamic Optimum Frame. Aerotech Beam System itu untuk aerodinamisnya frame-nya si Li-Ning. Kemudian ada tadi Dynamic Optimum Frame, itu artinya frame-nya sudah frame yang luas. Atau kalau di Yonex namanya isometric. Sekarang kita ke atas ke T-joint. T-jointnya bagus lah, rapi. Kemudian untuk di grommetnya bagus guys. Ini grommetnya rapi banget dan kelihatan ini bukan grommet murah. Kalau kemarin kita bahas yang ini ya, 88D play atau 99 play, grommetnya ya kurang bagus lah, sayang banget. Udah di atas 600.000 masih kayak gini grommetnya. Kalau ini grommetnya bagus, rapi, tebel, cakep. Grommet yang jumlahnya ada 72, yang sangat rapi, bagus. 72 mata itik. Memang si Li-Ning biasanya memang pakai 72 lubang ya. Kemudian kita bahas lagi detail lagi di sini. Ini trapezoidal, ini maksudnya tuh di bagian sini dia agak pipih di sini. Kemudian di sini menjadi lebih pipih lagi. Kemudian di bagian atas dia kotak. Di section sini dia kotak bentukannya. Kemudian di sini dia lancip lagi, aerodinamis lagi. Jadi bentuknya tuh setiap frame, setiap section itu di framenya di sini dengan di sini dengan di sini dan di sini tuh beda. Ya, jadi di bagian atas, kemudian di bagian sini tuh bentuknya beda. Kalau umumnya raket kan ya udah bentuknya sama aja dari atas sampai bawah ya. Gini, ini contohnya Ignite 7 ya. Ini kotak di sini agak tebel, kemudian makin tipis, di sini udah sama aja sampai atas. Kalau ini tuh beda-beda guys bentuknya. Kalau kalian pernah lihat di video saya yang Li-Ning Turbo 3D Calibar 009C, itu di sini lebih keren lagi dia. Di sininya apa ya, tipis banget kayak bentuk pesawat jet tempur. Jadi aerodinamisnya bagus. Ya, sekarang kita bahas lagi tulisannya nih. Tulisannya sini ada ultra carbon, ini materialnya ultra carbon. Kemudian dynamic optimum frame, artinya framenya sudah luas, bukan yang kecil atau compact. Kemudian MPCF reinforcing teknologi, ini sepertinya teknologi penguat, nanti coba saya cari referensinya. Kemudian di atas ada tulisan turbocharging. Oke, itulah yang ada di atas ini, bentuknya seperti ini. Ya desainnya keren sih, keren banget nih. Ini sih keren banget, kayak raket mahal beneran sih. Oh ya, tadi di shaft ada yang kelewat, yaitu ada tulisan High Tensile Slim Shaft, artinya dia slim shaft mungkin udah 7 mm ya diameternya. Coba nanti saya ukur. Kemudian ada juga tulisan di sini UHB shaft, UHB shaft, UHB shaft. Ini kalau di Yonex sejenis Nanomesh Neo atau NEM. Jadi informasinya itu bisa mengklaim, bisa menambah power, klaimnya seperti itu. Keren sih turbocharging ini, tampilannya keren banget. Gak tau ya, Li-Ning itu kalau menurut saya warnanya bagus-bagus sih, keren-keren, desainnya juga bagus, kelihatan elegan. Bahkan yang harga 500 ribuan seperti Ignite 7 atau Superlight Max 9 itu juga keren banget. Nah, raket ini nantinya akan saya pasangin senar BG66 Ultimax tarikan 28 pounds agar sama dengan raket-raket lain yang saya review, sehingga nanti kita bisa tes di lapangan seperti apa feels-nya. Makanya stay tune di channel ini. Klik subscribe di tombol subscribe di bawah. Oke, rasanya itu aja dulu ya pembahasan tentang unboxing turbocharging Z Boost ini. Saya ambil yang Boost karena memang agak di tengah-tengah, jadi tidak terlalu jauh feelsnya kalau dibandingin dengan yang combat maupun yang drive. Saya penasaran banget ini seperti apa nanti kalau dites di lapangan. Apakah bisa menemani raket andalan saya saat ini, yaitu Astrox 69 dari Yonex. Mudah-mudahan ya. Saya udah nggak sabar nunggunya.
Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. See you. Dah.